ikan asin kuliner khas dari Bengkulu. Halo teman-teman, kembali lagi di Indonesiaku. Gimana kabarnya nih? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat ya. Indonesiaku kali ini, Bobo akan mengajak teman-teman melihat kota bersejarah yakni Kota Bengkulu. Selain jalan-jalan, Bobo juga akan mengajak teman-teman mencicipi kuliner ikan yang lezat di Bengkulu. Wah, asyik banget ya. Gimana? Sudah siap untuk menjelajah Kota Bengkulu? Eits, tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Bengkulu adalah wilayah yang terletak di Provinsi Sumatera. Wilayah ini dulu menjadi salah satu penghasil rempah yang menyimpan sejarah panjang. British East India Company pada tahun 1685 mendirikan pusat perdagangan lada. Selain itu, Bengkulu juga dikenal sebagai wilayah tanah patahan. Karena sejak dulu Bengkulu dikenal sebagai wilayah patahan gempa bumi paling aktif di dunia. Benteng Maltbourne yang dibangun oleh Inggris pada tahun 1713 menjadi salah satu bukti sejarah Bengkulu di masa lalu. Tak hanya hasil bumi dan sumber daya alamnya yang melimpah, Bengkulu juga mempunyai hasil laut yang lezat. Terletak di daratan pantai selatan Pulau Sumatera serta berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, tak heran jika Provinsi Bengkulu memiliki pemandangan pantai yang indah dan mempunyai pasokan ikan yang melimpah. Tak jauh dari Pantai Panjang, tepatnya antara Pantai Panjang dengan Pantai Jakat, terdapat pusat ikan asin yang terletak di Jalan Pariwisata Kelurahan Malabero. Sejauh mata memandang, banyak sekali penduduk sekitar yang mengolah hasil tangkapannya. Jadi penasaran deh, kira-kira ikan itu diolah menjadi apa ya? Wah, ternyata ikan itu akan dibuat menjadi ikan asin. Sebelum diolah menjadi ikan asin, hasil tangkapan ikan itu dibelah menjadi dua bagian. Kalau sudah, ikan akan direndam selama 3 hari di air garam. Nah, sebelum dijemur, ikan ini harus disikat terlebih dahulu nih, untuk menghilangkan garam yang menempel pada bagian ikan. Di tahap terakhir, sebelum ikan dijemur, ikan harus dibilas dulu dengan air bersih. Wah, lihat deh, besar sekali ukuran ikannya kan? Nah, ikan yang ini namanya adalah ikan kakap hitam. Untuk menjaga kualitas ikan asinnya, para nelayan di sini tidak mencampur dengan bahan-bahan kimia lainnya seperti formalin dan juga bahan lainnya. Cukup dengan garam saja sebagai bahan pengawetnya. Sebelum digantung, ikan dijemur dulu di atas jaring nih selama kurang lebih 3 hingga 4 jam. Proses ini akan mengurangi kadar air pada ikan agar mikroba atau bakteri tidak dapat berkembang dan menghambat proses pembusukan. Ikan asin di kawasan Malabero ini dijual dengan kisaran harga sekitar Rp50.000 hingga Rp100.000 per kilonya. Setelah melihat cara membuat ikan asin, rasanya tidak lengkap kalau tidak mencicipi langsung olahan ikan asin itu ya. Sebelum kita makan, kita cari tahu dulu yuk asal-usul dari ikan asin itu. Menurut Titi Surti, seorang arkeolog, ikan asin sudah ada sejak zaman masyarakat Jawa kuno. Mereka menyebutnya dengan sebutan grih dan berkembang menjadi gereh. Gereh menjadi salah satu komoditi atau barang yang diperdagangkan pada masa itu. Sedangkan menurut Profesor Dr. Tengku Jakob, seorang paleoantropologi, ikan asin sudah ada sejak zaman Neolitikum. Pada masa itu, bahan makanan tidak hanya dimakan mentah-mentah, tetapi dipanggang atau dipanaskan dengan batu, dan sudah mulai diawetkan dengan cara dijemur hingga kering. Kehadiran ikan asin ini tak lepasnya dari melimpahnya produksi garam yang ada di daerah pesisir. Nah, itu tadi asal-usul dari ikan asin. Sekarang saatnya Bobo mengajak teman-teman untuk mencicipi ikan asinnya yuk. Ayo, siapa yang sudah penasaran? Sekarang, Bobo akan mencicipi hidangan ikan asin kakap. Seporsi ikan asin kakap ini dijual dengan harga Rp17.000. Kemudian ditemani dengan nasi, tempe, tahu, sayur, dan juga sambal. Biasanya, ikan asin dijadikan sebagai menu sampingan, tetapi tidak di warung makan di Bengkulu.
Kebanyakan warung makan di Bengkulu justru menjual ikan asin sebagai hidangan utamanya. Wah, unik banget ya teman-teman. Nah, sampai di sini dulu ya Indonesiaku kali ini. Selain bersejarah, ternyata Provinsi Bengkulu punya kuliner yang berbeda dengan lainnya. Siapa yang sudah pernah berkunjung ke Bengkulu? Sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!